Haleluya, Shalom sahabat Daily Hope, apa kabar? Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kembali kita dapat beribadah pada pagi ini melalui ibadah Daily Hope. Dan kita percaya Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat ada harapan-harapan surgawi dari Tuhan yang Tuhan taruh di hati kita. Sehingga kita percaya ketika Tuhan berikan hari yang baru, so pasti ada berkat-berkat yang baru dalam kehidupan kita. Jangan kita khawatir menghadapi hari ini, hari esok. Kita percaya berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa berlaku bagi setiap anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, sahabat Daily Hope. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tidak menyangkal iman. Haleluya. Kita akan pelajari kebenaran firman Tuhan ini, tapi sebelumnya kita akan menyembah Tuhan dan kemudian kita mendengarkan firman Allah. Setelah itu kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi Anda yang membutuhkan pelayanan konseling dan doa, silakan menghubungi kami di nomor WA yang tertera di layar 0878 8881 1150 0878 8881 1150. Mari kita satukan hati bersama-sama, kita menyembah Tuhan, masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sahabat Daily Hope. Mari saat ini saya percaya kita semua sudah siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang sama-sama bersekutu dengan Tuhan. Kita berikan penyembahan, kita berikan pujian, kita berikan syukur kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih-Nya yang terus menyertai keberadaan kehidupan kita, berikan kekuatan yang baru untuk kita dapat menjalani hari kita pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami menantikan pertolongan-Mu, menantikan Engkau Tuhan, menantikan jamahan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami. Kami percaya Engkau hadir saat ini Tuhan, bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa, Kau hadir di terima tempat kasih ini Yesus. bersama kami Tuhan. Lawati dan Kami mau lawat menikmati kehadiran-Mu Tuhan. hadirat-Mu memulihkan, Pujilah nama-Mu. memberkati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan iman kita mau katakan firman-Mu berkata Kau. Firman-Mu
kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak bergerak. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu akan terbang tinggi. Dengan sayap-Mu Oh, haleluya. ku akan terbang tinggi, Tengah badai di hidup tengah badai kami tidak akan menyerah, ku tak Tuhan. menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan Kasih Tuhan, bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. pertolonganku di tempat maha tinggi. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat Berserah tanganku, hanya kepadamu, aku berserah. haleluya. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. kau ku Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. haleluya. Engkau pertolongan hidup Engkaulah pertolongan kami. kami menantikan. Ya
nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Nyatakan dengan iman, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Semuanya oleh karena Engkau Tuhan yang menyertai hidup kami dengan kekuatan-Mu. Kami bersyukur Kau yang terus memberikan kami kekuatan meskipun kami ada dalam badai hidup Tuhan, dan kami terus mau percaya akan pertolongan-Mu Tuhan selalu nyata dalam hidup Amin. kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, hati kami siap untuk terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir mengurapi setiap kami, memberikan hikmat yang baru untuk kami sama-sama mengerti apa yang menjadi bimbingan Tuhan dalam hidupan kami Tuhan. Terima kasih Ya, Bapa. Tuhan. Kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu Haleluya. hanya di dalam nama Yes. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan Yes. sesaat lagi. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Daily Hope, kita telah masuk dalam hadirat Tuhan, membawa korban pujian bagi Tuhan, dan kita merasakan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Amin. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema tidak menyangkal iman. Mari kita lihat firman Tuhan. Wahyu 2 ayat yang ke-12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, inilah kelebihan dari jemaat di Pergamus, di mana mereka tidak menyangkal iman mereka kepada Tuhan Yesus. Sekalipun pemimpin rohani mereka di depan mata kepala mereka harus dibunuh karena tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kematian daripada pemimpin mereka, ya, yang mati, dibunuh, tidak membuat mereka mundur dari Tuhan. Justru mereka tetap setia dan tidak menyangkal Tuhan. Luar biasa ini. Iman yang seperti ini, iman yang luar biasa. Bahkan mereka berada di sebuah kota, di sebuah wilayah di mana tempat itu ada kuil di sebuah bukit sebagai tempat pemujaan kepada setan. Di zaman Babel ada pemujaan-pemujaan setan di Babilonia yang mereka bawa ke kota itu, ke kota Pergamus. Dibangun kuil di situ dan praktek-praktek pemujaan setan dilakukan dengan bebas di situ. Bahkan kota itu dipengaruhi oleh ajaran-ajaran iblis seperti ini. Sehingga firman Tuhan berkata, memang kalian sedang berada di tempat takhta iblis, karena iblis betul-betul dipuja secara terbuka di tempat itu. Ada kuilnya, ada ibadahnya, ada korban-korbannya, ada pelacuran dalam kuil-kuil tersebut. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi kasat mata pergumulan demikian, tetap iman dari Pergamus ini kuat. Iman jemaat Tuhan di sana tetap kuat.
mereka tidak menyangkal iman. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, bagaimana sehingga mereka tetap memiliki iman yang teguh seperti ini? Nah, tentunya akan menjadi pelajaran iman juga bagi kita, agar kita nggak gampang menyerah, tidak menyangkal iman kita, tetap memiliki iman yang teguh dalam berbagai pergumulan. Dalam berbagai kesulitan kita tidak akan berkata, karena keadaan, habis mau bagaimana? Terpaksa kita kompromi. Karena situasi Pak Pendeta, Pastor James Park, karena situasi yang begini ya, di mana-mana juga orang begitu. Akhirnya kita mau bagaimana lagi? Nanti kita kelihatan aneh sendiri. Jadi kita ikutan aja, biar bisa diterima. Jangan menyerah. Jangan menyerah dengan lingkungan yang ada yang tidak takut akan Tuhan. Nah, kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana tetap memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Poin yang pertama, saudaraku, poin yang pertama, yaitu bersedia dibersihkan dengan firman Allah. Kerohanian kita, hati kita, hidup kita harus diizinkan dibersihkan dengan firman Tuhan. Karena Wahyu 2 ayat 12 berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Malaikat jemaat ini maksudnya kepada pimpinan jemaat di sana, para penatua, gembala yang ada di sana. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Nah, firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua, bukan? Jadi ini menegaskan tentang inilah firman Dia, firman Yesus yang memegang pedang yang tajam dan bermata dua. Firman Tuhan yang berkuasa untuk membersihkan, untuk membereskan, merapikan jiwa kita, merapikan pikiran kita, merapikan emosi kita, merapikan roh kita, merapikan iman kita, membersihkan dan merapikan dan menata dengan baik lewat kebenaran firman Tuhan, supaya iman kita tetap kuat dan teguh di hadapan Tuhan. Ayo saudara, ya, kita sebagai anak Tuhan harus cinta firman Tuhan. Saya temukan loh anak-anak Tuhan, ya, unik-unik. Ada yang lebih suka berdoa, tapi firman kurang tertarik. Pujian buat Tuhan kurang tertarik. Ada yang lebih senang pujian aja, nyanyi aja. Tapi kalau doa malas. Apalagi dengar firman Tuhan ngantuk. Ada orang yang senang pujian dan penyembahan, tapi firman Tuhan dia nggak tertarik. Ya, karena kalau doa pujian, Pastor, saya ngomong aja sama Tuhan, saya nyanyi sama Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, hati saya jadi senang, Tuhan disenangkan. Lalu apa? Tidak ada firman. Iya aman sih kalau nggak ada firman. Kenapa? Karena kadang-kadang firman datang menemplak kita. Betul kan? Membersihkan kita seperti pedang bermata dua. Kadang-kadang nggak enak. Jadi biar main aman, ya paling enak pujian penyembahan. Ya betul. Pujian dan penyembahan kan enak. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, isi hati kita ngomong ke Tuhan, kita curhat sama Tuhan, ya enak-enak aja. Kenapa? Karena nggak ada koreksi-koreksi dari firman Tuhan di situ. Nah, ada orang yang seperti itu, senang pujian, senang penyembahan, tapi firman kurang tertarik. Nah, saudaraku, ada juga yang menarik, ya, senang firman, tapi malas berdoa juga. Lucu ya. Dan juga senang firman, tapi nggak suka bawa pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Macam-macam. Nah, ini ketidakberimbangan seperti ini repot, saudara. Semestinya kita sama-sama lah. Pujian, penyembahan, dan firman itu kita combine, kita gabung, berimbang. Dan yang terutama di antara pujian, penyembahan, dan firman, ya firman Tuhan. Coba kita lihat ibadah-ibadah. Berapa banyak waktunya untuk firman Tuhan? Kan semuanya ada doa, ada pujian untuk apa? Untuk mempersiapkan hati jemaat supaya siap dengar firman. Jadi semua itu dilakukan untuk apa? Mempersiapkan diri dengar firman. Jadi firman itu yang paling utama semestinya. Jadi ayo, ya kita jangan mutar-mutar, jangan bolak-balik, ya. Yang mana yang utama kita jadi yang paling terakhir, yang paling terakhir kita junjung tinggi jadi pertama. Bagaimana iman kita bisa teguh kalau begitu? Nanti kita bisa salah jalan. Nanti kita merasa dengar suara Tuhan padahal saudara hati sendiri. Karena nggak di dalam koridor firman Tuhan. Karena nggak mau diatur dengan firman Tuhan. Makanya iman kita susah teguhnya. Oleh sebab itu firman Allah berkata kepada kita pada saat ini.
agar kita memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Ayo saudaraku, bersihkan diri Anda, hati Anda, rohani Anda, terus ditata rapi, dibersihkan oleh Tuhan dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan seperti pedang yang tajam dan bermata dua. Ayo, ini akan membuat imanmu teguh di hadapan Tuhan. Ini akan membuat engkau mampu, sekalipun di tengah-tengah kiri kanan banyak penyembah berhala. Mau orang mau santet kek, mau pelet kek, main-main kuasa kegelapan, nggak usah takut. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang meneguhkan iman kita, yang mengokohkan kita, yang membangkitkan iman kita, yang menguatkan kita. Jadi iman kita kuat, ya kuasa setan mental. Yang sebaliknya ya, agak lucu juga, senang-senang berdoa tapi kalau lihat ada kuasa kegelapan, dia duluan yang takut. Aneh memang ya. Senang berdoa, sedang penyembahan, tapi kalau kamar mandi lampu gelap takut. Ketakutan sama setan. Ini kan tidak berimbang, nggak masuk akal. Biasa di hadirat Tuhan, tetapi kalau bicara kuasa kegelapan gemetaran, nervous sendiri. Mestinya enggak, jangan takut dong. Makanya harus ada keseimbangan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin saudaraku. Itu akan meneguhkan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, bagaimana tetap memiliki iman yang teguh. Yang kedua adalah tidak kompromi dengan ajaran palsu. Ya punya iman oke, tapi jangan kompromi, saudara. Kenapa begitu? Jemaat di Pergamus dapat peringatan dari Tuhan. Wahyu 2 ayat 14. Gak boleh asal-asalan terima ajaran firman. Nggak taunya itu pengulasannya pakai ayat, tapi ulasannya intisarinya pikiran manusia. Bisa celaka, bisa repot. Nah kita lihat Wahyu 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Ya, Tuhan keberatan sama jemaat yang ada di Pergamus. Di antaramu ada beberapa orang, nggak semuanya sih, tapi ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Itulah ya ajaran Bileam. Ngompor-ngomporin. Ya, ngompor-ngomporin kepada Balak untuk apa? Mencelakakan orang lain. Biar orang lain jatuh dalam dosa. Biar orang lain ya itu jauh dari Tuhan. Biar orang lain terjebak dalam dosa persinahan, persinahan rohani, berhala dan sebagainya, dan berbuat zina. Tanpa disadari membuka jalan orang lain melakukan persinahan. Wah ini sayang sekali. Tuhan berkata jangan. Ya ini keberatan dari Tuhan. Itu harus diberesin, jangan dibiarin. Nggak semuanya. Memang nggak semua anggota jemaat, tapi dikatakan ada beberapa di antaramu. Tapi beberapa ini harus diberesin. Harus ditegur dengan firman. Harus ditatar kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya jangan merusak diri atau merusak orang lain. Menjebak orang lain. Nanti ya nila setitik bisa merusak susu sebelanga. Kan dosa itu kalau dibiarin cepat sekali berkembangnya. Harus dibereskan di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku jangan kompromi dengan ajaran palsu, meskipun engkau berkata saya kan nggak melakukan, dia kok yang melakukan. Lantas gimana? Nggak boleh dong kita kompromi seperti itu. Amin saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan poin yang ketiga saudara, bagaimana tetap memiliki iman yang teguh? Pertama, bersedia dibersihkan dengan firman Allah. Yang kedua, tidak kompromi dengan ajaran palsu. Dan yang ketiga, turut serta dalam tanggung jawab berjemaat. Jadi turut serta dalam tanggung jawab secara komunal, secara komunitas. Kita harus punya rasa tanggung jawab. Harus ambil tanggung jawab iman secara komunitas dalam berjemaat. Kita lihat Wahyu 2 ayat 15. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ini himbauan Tuhan kepada seluruh jemaat. Artinya, setiap anggota jemaat, setiap anggota tubuh Kristus, bangkitkanlah rasa tanggung jawab secara komunitas.
untuk persoalan seperti ini, maka Tuhan berkata bertobat buat keseluruhan, bukan hanya kepada mereka yang melakukannya. Ada kan orang berpikir begini, ya udahlah, ini kan masalah iman, masalah saya, masalah dia. Lalu dia bikin dosa kayak gitu, udah biarin aja, itu tanggung jawab dia sama Tuhan. Ya dia, saya. Nggak bisa seperti itu, saudaraku ya. Nggak bisa main aman seperti itu nggak aman semestinya. Kita harus punya tanggung jawab secara komunitas. Kita bangkitkan rasa tanggung jawab iman kepada anak-anak Tuhan lainnya, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang yang ada dalam keluarga kita, kepada lingkungan kita. Kita punya tanggung jawab iman. Jangan, kalau saya mau ikut-ikutan terlibat bertanggung jawab kayak gitu, repot Pastor James. Ngurusin kayak gini, mumet, bikin saya kepala, bikin tanpa masalah buat saya, biarin aja lah, itu kan masalah dia. Udah biarin aja lah, tanggung jawab dia sama Tuhan. Lalu Anda, ya udah saya ya main aman aja buat diri saya sendiri. Nggak begitulah sebagai orang Kristen. Orang Kristen itu justru saling memberkati, saling mengingatkan, saling menopang orang lain. Kenapa? Satu saat nanti juga bisa jadi kita lagi lemah. Lalu kalau teman-teman kita yang lain sudah pada drop semua, tidak dirawat, tidak diperingati, akhirnya sama-sama jadi lemah. Kalau sama-sama jadi lemah, gimana siapa yang bisa menguatkan? Kan nggak selamanya kita kuat dan teguh, kadang-kadang kita juga lemah. Maka waktu kita melihat ada yang lemah, kita menguatkan mereka. Who knows, kapan-kapan mungkin kita lagi drop, ya Tuhan akan memakai mereka yang dekat dengan kita ini yang sudah dikuatkan Tuhan untuk menguatkan iman kita. Jadi namanya kita saling menjaga di dalam Tuhan, saling menjaga di dalam iman, supaya memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Nah inilah dari jemaat Pergamus kita belajar bagaimana caranya supaya memiliki iman yang tetap teguh. Yang pertama adalah kita bersedia dibersihkan dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, jangan kompromi dengan ajaran-ajaran palsu. Jangan iseng-iseng dengan ajaran palsu, itu berbahaya. Dan yang ketiga, kita punya turut ambil bagian, tanggung jawab dalam berjemaat. Turut ambil bagian, tanggung jawab di dalam komunitas orang-orang percaya. Bertolong-tolonglah Anda satu sama yang lain, terlebih dalam urusan kekuatan iman. Sehingga semuanya toh akhirnya akan kuat dan teguh dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu harapan Tuhan kepada jemaat di Pergamus. Ini juga menjadi harapan Tuhan di dalam kehidupan kita pada masa kini. Ayo, jangan menyangkal iman kita, tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Anda diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini, Anda bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Caranya adalah Anda membagikan link khotbah ini kepada mereka. Karena saya percaya, kapanpun dan dimanapun ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan, kuasa Tuhan mengalir, menjamah mereka, memulihkan dan memberkati mereka. Amin. Saya juga berterima kasih buat Anda yang telah mensupport pelayanan ini dengan subscribe. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan subscribe, tekan like, dan tekan bell. Tujuannya apa? Agar Anda bisa bergabung bersama kami setiap pagi. Kita beribadah melalui ibadah Daily Hope. Kita belajar firman Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, iman kita dikuatkan, disegarkan oleh Tuhan. Hidup kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Agar kita terus bertumbuh, makin menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Karena Daily Hope hadir untuk Anda setiap pagi jam 5.30 pagi, jam setengah 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, jam 5.30 pagi waktu Jakarta. Kita akan ketemu lagi besok pagi untuk kita sama-sama bersekutu mencari wajah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini sebelum kita berdoa, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope yang telah bergabung bersama kami lewat ibadah saat ini. Dan kami mengucapkan juga terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara kasih yang telah berinteraksi lewat live set yang ada. Tetap semangat, tetap maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saat ini kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Kita nyanyikan kembali pujian yang berkata, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Haleluya. Dengan sayapmu
Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau kekuatan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Engkaulah kekuatan Amin. kami, Engkaulah pertolongan hidup kami. Kau menguatkan iman kami, Kau meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kami. Hamba berdoa buat seluruh sahabat Daily Hope, seluruh pemirsa yang ada kapanpun mereka mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberikan keteguhan iman dalam berbagai keadaan yang mereka hadapi. Ada keteguhan iman, dan dalam keteguhan iman mereka mengalami pemulihan, berkat dan pertolongan Tuhan. Pemulihan dalam rumah tangga, pemulihan dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam masa depan, dalam studi, dalam pertumbuhan rohani, mengalami pemulihan dari Tuhan. Karena kuasa Tuhan bekerja ketika setiap anak-anak Tuhan imannya teguh, berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Berkati Tuhan dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Umat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda engkau sungguh-sungguh berharap ada berkat Tuhan tercurah dalam kehidupanmu. Bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.